Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik. Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut ini. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terbang bagaikan raja. Shalom saudara, kekasih di dalam Kristus. Senang berjumpa lagi dalam ibadah online GJKI Sunter. Doa saya supaya Anda tetap sehat dan diberkati Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah online ini. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Gimana kabarnya Anda saat ini? Kita tetap semangat walaupun keadaan yang tidak menentu, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Sebelum kita naikkan pujian dengan penyembahan kita pada Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita terambil dari Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai 5. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menyenggut padaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari rumput rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh, atau pada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Baik, di pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Lihat pujian kita, bersyukurlah di pagi hari ini. Amin.
katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Oh ya, biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Baik, kita memuji Tuhan, terus semangat walaupun ibadah online, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Baik, Bapak Ibu sekalian yang terkasih Kristus, tiba saatnya kita ingin mendengar firman Tuhan lewat satu pujian, arti kehadiran-Mu. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita fokus datang pada Tuhan di pagi hari ini. Jalanmu tak terselami oleh
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita ulang pujian lagi dengan hadirat Tuhan hadir di tengah ibadah kita online di pagi hari ini. Jalanku tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Saya senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua yang menonton daripada live streaming ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami anak-anak-Mu mau belajar firman Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja dan Engkau sendiri yang memberikan pimpinan-Mu untuk kami semua, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini
kita akan belajar tema keyakinan yang teguh. Keyakinan yang teguh kepada Allah harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya. Tidak boleh goyah, walaupun dalam keadaan susah, senang, kita harus tetap mempunyai keyakinan yang teguh. Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, dia berbicara dengan murid-muridnya. Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang pelurut, tetapi daging lemah. Apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus ketika itu ngantuk sangat berat sehingga tertidur. 3 kali Tuhan Yesus melihat murid-muridnya, menasehati murid-muridnya. Maksudnya supaya kita kuat di dalam Tuhan. Makanya Tuhan berkata, berdoalah, berjaga-jaga dan berdoalah. Seperti sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun harus berjaga-jaga dan berdoalah. Apalagi menghadapi masa pandemik ini, kita harus lebih dekat dengan Tuhan supaya iman kita tidak goyah. Tetapi kenyataannya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang sudah mengenal Allah justru sering kehilangan rasa percaya diri. Terlebih ketika kesulitan mulai datang melanda hidup saudara. Seperti sekarang ini saudara-saudara, adanya COVID-19 membuat banyak orang merasa susah. Banyak dari mereka yang keyakinannya goyah menghadapi persoalan ini. Tapi ada pula yang mendekat, lebih mendekat lagi kepada Allah. Karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menolongnya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita lihat dan kita perhatikan dan pelajari. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel banyak yang memberontak dikala mengalami kesulitan. Sedangkan mereka tahu Allah menyertai mereka, menyertai perjalanan mereka. Buktinya Allah menyertai mereka, adanya tiang awan pada siang hari dan ada tiang api di waktu malam hari saudara-saudara, agar mereka tidak kepanasan dan mereka tidak kegelapan. Tetapi mengapa mereka tidak kuat menghadapinya? Mari kita lihat mengapa mereka tidak kuat. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa dasar keyakinan bangsa Israel belum berakar kuat. Mungkin percayanya karena faktor keturunan. Ayah, ibu percaya kepada Tuhan, anak-anak harus ikut percaya pula kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang tua harus mengajari, belajar, dan mau diajar akan firman Tuhan supaya dasarnya kuat. Yang kedua saudara-saudara, pengaruh lingkungan di mana kita berada. Karena di 1 Korintus 15 ayat 33 menyatakan pengaruh yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau lingkungannya buruk, lingkungannya tidak benar, maka satu saat kita ini bisa terbawa-bawa, terpengaruh. Yang ketiga, karena pasangan. Banyak saya melihat pasangan hidup yang berbeda agama. Akhirnya salah satu harus mengalah dan pindah agama. Yang keempat saudara-saudara, orang sering menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengukur berbagai-bagai hal. Kemungkinan-kemungkinan yang lain itu bisa terjadi, saudara-saudara.
Maka saudara-saudara, mereka sering lupa akan peranan Tuhan Allah, bahwa Allah menyertai mereka, menolong mereka dan memberkati mereka. Karena Allah kita mengasihi mereka. Allah tidak pernah lupa janjinya. Waktu Allah berjanji kepada Abraham akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, maka Allah berfirman kepada Musa, maka Musa menyuruh 12 orang mengintai tanah Kanaan. Bagaimana keadaan daripada penduduk Kanaan itu? Yang kedua, yaitu apakah yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana tanahnya, gemuk atau kurus? Dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Dan kita lihat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari 12 pengintai, 10 orang pengintai melaporkan kepada Musa, memberi laporan yang kurang baik. Mereka tidak yakin bahwa Allah bisa memberikan mereka dan umat Israel untuk mengambil alih tanah itu. Dilihat dari penduduknya saja mereka takut, karena orang-orangnya tinggi dan besar seperti orang enak. Disebut orang enak seperti raksasa, saudara-saudara. Dan mereka merasa gentar. Mereka tidak yakin bahwa Allah mampu mengambil alih dari tanah Kanaan itu. Tetapi kita lihat lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 pengintai lagi, Yosua dan Kaleb. Dia juga melihat daripada mengintai tanah Kanaan, dan dia berpendapat lain. Dia membawa laporan yang baik dan percaya bahwa Allah akan membantu mereka untuk merebut tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb juga sama, saudara. Dia melihat penduduk Kanaan itu tinggi dan besar seperti raksasa karena orang enak. Tetapi mereka mempunyai keyakinan yang teguh. Mereka mempunyai keyakinan yang mantap bahwa Allah lebih besar dan lebih berkuasa daripada mereka, saudara-saudaraku. Mari kita melihat, saudara-saudaraku. Kita akan membaca firman Tuhan dari Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudara, Yosua dan Kaleb memberi laporan yang baik, saudara. Dan dia yakin dan percaya Allah akan membantu untuk merebut tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb melihat orang-orangnya juga sama seperti yang 10 orang,
bahwa dia melihat penduduk Kanaan, orang Enak itu tinggi, besar, berukuran raksasa. Tetapi mereka punya kepercayaan yang teguh, punya kepercayaan yang mantap, bahwa Allah lebih besar dan lebih berkuasa daripada mereka. Mari kita melihat ayat yang ke-10, saudara-saudara. Lalu segenap umat Israel itu mengancam, hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Kita lihat, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Yosua dan Kaleb, dia tidak undur, dia tidak takut. Pada waktu dia berkata bahwa kita mampu, Tuhan akan membantu kita merebut tanah Kanaan. Dan kita lihat, waktu mereka segenap umat Israel mengancam dan ingin melontari Yosua dan Kaleb dengan batu, apa yang terjadi, saudara-saudara? Allah membela Yosua dan Kaleb. Tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Yosua dan Kaleb yakin dan percaya penuh kepada Tuhan Allah mereka, karena mereka yakin Tuhan Allah akan membantu mereka, karena Allah sudah berjanji dan akan menepatinya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca ayat Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi baginya. Jadi di sini kita harus punya keyakinan yang teguh di dalam perkataan kita pula. Karena Tuhan berkata, apabila kita tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi bagimu, tidak ada keraguan-raguan. Kepercayaan kita harus teguh, keyakinan kita harus teguh dan mantap, maka akan terjadi apa yang kita katakan, karena ada kuasa di dalam perkataan, saudara. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, saat ini saya beritahu bahwa kita harus punya keyakinan yang teguh. Dan kalau kita berbicara, berkata-kata, berdoa, kita tidak boleh bimbang, tidak boleh punya keraguan-raguan. Kita harus mempunyai keyakinan yang teguh dan mantap bahwa Allah menjawab doa kita. Dan ada kuasa di dalam perkataan. Penulis buku What Will Jesus Do bernama Nick Harrison berkata, dunia hari ini membutuhkan orang-orang Kristen yang kuat melalui keyakinan kita, keyakinan anak-anak Tuhan yang kuat, memiliki iman, keyakinan yang teguh, memiliki kekuatan yang sangat besar yang diperlukan untuk dunia ini. Saudara-saudara, kalau kita punya keyakinan yang teguh, kita memiliki suatu kekuatan yang besar untuk dunia ini. Kalau orang yang kurang yakin akan keyakinannya, akan membuat dirinya enggan untuk melangkah. Dan jika kita tidak melangkah dan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan, maka mustahil baginya untuk mendapatkan hasilnya. Kita tahu bahwa tidak ada suatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada suatu pun yang tidak mungkin bagi Tuhan. Namun Tuhan tidak akan memberikan kepada kita berkat dan mujizat dengan tanpa
usaha manusia. Tuhan mau manusia berusaha dan menaruh keyakinannya kepada Tuhan. Seperti contoh Yosua dan Kaleb berusaha sekuat tenaga dan yakin akan janji Tuhan, sehingga mereka berdua berhasil mendapatkan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Keyakinan yang teguh adalah kekuatan dan perjuangan dalam menghadapi rintangan yang menghadang, serta yakin janji Tuhan akan digenapi. Seperti janji Tuhan kepada Abraham, maka Tuhan menggenapi bahwa tanah Kanaan diberikan kepada bangsa Israel. Dan ada di Alkitab perjalanan orang-orang yang hidupnya dengan keyakinan yang teguh, tidak mudah goyah, karena mereka tahu siapa yang dipercayainya. Seperti Nabi Nuh yang membuat bahtera di puncak di pegunungan Ararat. Walaupun diejek oleh orang-orang sekitarnya, oleh tetangganya, oleh teman-temannya, tetapi Nabi Nuh tetap membuat, karena dia taat akan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Yang kedua, saudara-saudara, keyakinan Abraham diuji ketika Allah memanggil Abraham untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Abraham mentaatinya, walaupun dia tidak tahu kemana dia harus pergi, tetapi dia yakin kepada Allahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Tuhan juga memerintahkan kepada saya dan saudara-saudara semua. Kalau kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20, dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apakah saudara sudah pergi untuk memberitakan Injil kepada setiap orang, kepada saudara-saudaramu, kepada orang tuamu, kepada anak-anakmu, kepada kawan-kawanmu, pada semua orang? Apakah saudara sudah melakukannya? Sedangkan Allah berjanji menyertai kita semua senantiasa sampai kepada akhir zaman. Waktunya sekarang, penuaian akan terjadi dan sudah terjadi. Tunggu apa lagi, saudara-saudara? Percaya dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan, serta kuatkan dan teguhkan kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan. Jangan mudah goyah. Sekali lagi, jangan mudah goyah. Kita akan beroleh hidup yang kekal. Dunia sekarang membutuhkan anak-anak Tuhan yang punya keyakinan yang teguh untuk mengubah dunia lebih baik lagi, saudara-saudaraku. Dan ajaklah semua untuk diselamatkan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ketika Tuhan datang, kita tidak mau melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang hilang, tapi kita ingin semuanya masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat, saudara-saudara, hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Allah menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah kami semua yang mendengarkannya mengerti akan firman-Mu, Tuhan. Dan mereka semuanya mempunyai keyakinan yang teguh di dalam Tuhan Allah Yesus Kristus, dan mereka semuanya diselamatkan dan menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga memberkati negara kami Indonesia, Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa juga dibenangkan di Indonesia, Tuhan, sehingga mengenal akan Dikau, Tuhan, bahwa kami yakin dan percaya pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segalanya.
Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Siane yang sudah membagi berkat firman Tuhan. Saudara, saya yakin diberkati Tuhan. Amin, saudara. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan praktekkanlah firman Tuhan. Bawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Menangkan, karena itulah perintah Tuhan dalam amanat agung, dan itulah visi yang ditetapkan untuk kita semua orang percaya. Maka saudara akan diangkat menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan naik, bukan turun. Apa saja yang kau lakukan diberi keberhasilan. Mari arahkanlah hatimu, terimalah doa berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian yang menonton khotbah online ini. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Sebelum mengakhiri ibadah, kami segenap hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Mawar, yaitu istri Andreas Wijaya, tanggal 8 Oktober. Selamat ulang tahun Mawar. Mari kita doakan Mawar ini yang berulang tahun supaya sungguh-sungguh Tuhan menjamah dan memberkati Mawar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini, hari tanggal 8 Oktober, Tuhan memberikan kepercayaan 1 tahun lagi kepada anak-Mu Mawar di dalam menjalani kehidupan. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan iman yang sungguh, bahkan sebagai seorang istri penolong yang maksimal buat Andreas Wijaya dan ibu dari ketiga anaknya. Tuhan tolong dia dalam mengajar, dalam menjadi berkat buat anak-anak yang diajarnya. Tuhan memberkati juga Andreas Wijaya sebagai kepala keluarga, biar hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan Yesus dan melakukan pemenangan jiwa, karena itulah visi yang Tuhan berikan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu boleh sungguh-sungguh terasa dalam kehidupan selama pandemi ini buat Andreas Wijaya, Mawar dan ketiga anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok doa yang pertama, tetap kita doakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan.
Kita doakan untuk bangsa Indonesia ini sekitar 80% dari kurang lebih 130 juta jiwa, supaya mereka boleh percaya kepada Kristus. Kita doakan bangsa dan negara kita, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam memimpin dan menangani krisis COVID-19 dan krisis ekonomi. Doakan juga keamanan bangsa ini, karena ada demo-demo mengenai undang-undang Cipta Kerja. Biar Tuhan memakai keamanan untuk boleh mengamankan bangsa ini. Doakan juga dokter-dokter, perawat-perawat, juga pasien COVID. Biar Tuhan jamah mereka dan terjadi penurunan yang tertular, dan mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita doakan GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter dengan segala persoalannya. Doakan untuk keuangan GJKI Sunter dan untuk jemaat-jemaat dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dan umum untuk banyak memenangkan jiwa buat Tuhan Yesus. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, mengapa bangsa Israel tidak kuat dalam perjalanan di padang gurun? 4 hal dan khotbah yang tadi kita dengarkan. Yang kedua, bagaimana Yosua dan Kaleb mempunyai keyakinan yang teguh sedangkan 10 orang lainnya tidak. Itu dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Yang terakhir, yang ketiga, apakah Anda sudah membawa jiwa bagi Tuhan? Ini harus dipraktekkan dalam hidup saudara sehari-hari. Terima kasih saya ucapkan buat Anda yang setia sampai akhir memperhatikan dan menonton khotbah online ini. Saya percaya berkat Tuhan sudah tersedia buat Anda semua. Tuhan memberkati. Shalom.